Saya ingin kembali menggali apa yang jadi temuan oleh Mas Said Iqbal, Presiden KSPI, terkait dengan temuan betulkah memang banyak tenaga kerja asing di Indonesia yang juga merupakan bekerjanya sebagai buruh kasar. Unskilled workers, ya benar. Saya ambil contoh di Morowali, kasus di Pulau Gadung. Bahkan ada satu stasiun televisi ketika saya jadi pembicara di situ di-shot langsung. Meikarta, tukang batunya orang Cina. Itu udah nggak masuk akal. Supir forklift, tukang batu, tukang masak, di Morowali juga tukang operator mesin, nggak masuk akal. Artinya ada sistem pengawasan. Yang ingin saya katakan, daripada capek-capek ngurusin Perpres itu, lakukan investigasi bersama parlemen, DPR, bentuk panjangnya udah ada, itu udah top lah. Tapi kan nggak dijalanin sama pemerintah. Naik sedikit bikin pansus kalau perlu. Kemudian lakukan investigasi bersama. Temuan-temuan itu perbaiki data. Data pemerintah selalu hanya menyebutkan 28.000 kalau saya nggak salah tenaga kerja asing dari Cina. Ya itu pastilah. Karena yang daftar ke pemerintah, register ke pemerintah itu yang memenuhi undang-undang, Perpres dan Permen. Tapi yang ilegal? Yaitu yang legal, yang skill workers. Tapi yang ilegal masuk. Yang ilegal mana mau? Bisa ditangkap, dipenjara, diusir. Dan stasiun-stasiun TV, Jak TV, TV One TV, beberapa TV lain, MNC Group juga kan menyiarkan temuan-temuan di lapangan. Apa perbaikan? Nggak ada. Itu yang harusnya dilakukan perbaikan. Data. Setelah based on data sudah didapat bersama, baru melakukan penataan. Ini kan persoalan yang bebas visa itu kan, yang membuat orang wisata kemudian dilanjutkan bisa bekerja. Dan kebanyakan itu kita bisa lihat di airport. Dia penerbangan ke Sulawesi, ke Morowali, satu kali penerbangan berapa yang dia angkut, berapa yang dia kembali, nggak ada data-data itu. Dan itu yang kemudian seolah-olah persoalan imigrasi. Salah. Kami Serikat Buruh menyatakan ini persoalan ada penyimpangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ancaman bagi kami pekerja lokal dengan datangnya investasi Cina disertai kebijakan masuknya buruh kasar tenaga kerja asing Cina itu menutup lapangan pekerjaan. Itu yang jadi persoalan. Baik, saya memberi kesempatan kepada Pak Refrizal. Pak Refrizal, Anda dari Komisi 11 lebih concern ke masalah keuangan. Pak, kalau berbicara masalah alasan dengan penerbitan Perpres ini adalah untuk mendorong iklim investasi di Indonesia. Apakah betul seperti itu? Pertama saya prihatin dulu dengan keluarnya Perpres ini yang berpotensi melanggar, bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003. Nanti saya bacakan bertentangannya di mana. Kedua, juga bertentangan dengan Undang-Undang Perindustrian nomor 15 nomor 3 2014. Saya ikut membuat undang-undang ini. Ini sangat ketat sekali tenaga kerja asing yang boleh masuk ke Republik Indonesia. Poinnya berarti yang ada pelanggarannya di poin apanya, Pak? Ya, nanti saya bacakan satu-satu. Harusnya Perpres itu kan turunan dalam hierarkis undang-undang. Ya, pertama undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, ketiga Perpres. Artinya kalau dia mau turun ke Perpres ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tadi kalau itu IMTA-nya hilang, RPTK-nya artinya itu salah satu potensi yang saya sebutkan bertentangan dengan undang-undang. Di BDT nanti dalam undang Perindustrian akan saya bacakan juga lebih lengkapnya. Jadi satu lagi, karena saya di Komisi 11, kita setiap tahun di Komisi 11 yang kita bahas salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, makroekonomi adanya di Komisi 11, baru dibawa nanti ke Banggar. Berapa persen sih? Karena pertumbuhan ekonomi menurut BPS itu akan menumbuhkan 1% pertumbuhan, melahirkan 1 juta sampai 1 juta tenaga kerja. Tapi kalau yang sampaikan Said Iqbal tadi, yang saya khawatir ini memang pesanan siapa ini tenaga kerja ini? Kalau tiba-tiba Pak Jokowi begitu marah-marah waktu itu kan, sempat marah-marah, kenapa orang asing dipersulit gitu bekerja-kerja di Indonesia? Padahal undang-undangnya memang harus dipersulit karena kita penduduk kita 200 ada persyaratan, nggak boleh gitu sembarangan orang boleh masuk bekerja di Republik Indonesia, tidak boleh. Penjelasan dari Pak Yusuf Kala, dibukanya tenaga kerja asing untuk masuk di Indonesia ini dimudahkan adalah agar bisa iklim investasinya lebih jalan, Pak. Misalnya di Kadin Korea. Kadin Korea tidak membawa tenaga kerja asing di sini. Jepang tidak. Eropa tidak. Singapura tidak. Ya, yang membawa tenaga asing seperti kapan oleh Said Iqbal tadi adalah Cina. Artinya patut diduga ini adalah pesanan dari RT dari Cina.
Perpres ini. Ini patut diduga, ya. Nah, ini yang saya sangat prihatin yang di situ. Kenapa kita mau diatur oleh negara asing? Apa kita setelah tidak berdaulat lagi sebagai negara merdeka mau diatur oleh, sehingga Perpres ini berpotensi tadi saya katakan bertentangan dengan Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 2014 tentang perindustrian. Pak, jika ada alasan pemerintah bahwa sebenarnya dimudahkannya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia ini adalah untuk bisa mendorong investasi dan investasi. Itu yang salah. Dulu investasi, baca di undang-undang, misalnya di undang-undang penanaman modal, kan investasi itu. Untuk apa tenaga kerja kita membuat investasi? Untuk pekerja dalam negeri. Iya, nggak ada kaitan. Bukan pekerja asing. Asing itu boleh, termasuk undang penanaman modal itu boleh. Tapi yang transfer knowledge gitu. Yang tenaga kerjanya ahli, kita dapat ilmu dari sana. Itu yang boleh. Di semua undang-undang itu tidak bertentangan. Karena kami membuat undang-undang itu kan ada namanya sinkronisasi dengan undang-undang lain. Ini kalau kami membuat undang perindustrian, bertentangan nggak dengan undang perindustrian? Dengan undang tenaga kerja? Bertentangan dengan undang penanaman modal? Karena kami yang membuat undang-undang nomor 2014 dengan ketuanya Pak Erlangga. Oke, artinya Pak Refrizal membantah apabila tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan? Tidak boleh. Tidak boleh membuka pekerjaan. Kita justru boleh membuka tenaga kerja kita, bukan tenaga kerja asing. Kita aja sekarang bekerja di Malaysia, kita bekerja di Timur Tengah, kita cari tenaga kerja. Harus diluruskan dulu. Oke, silakan. Saya ke Bu Irma. Salah besar ya kalau Pak Bapak bilang bahwa investasi itu hanya untuk penduduk Indonesia dan nggak boleh untuk orang luar. Yang saya katakan bagaimana sebentar investasinya, tenaga kerjanya. Iya, bagaimana mungkin investasi mau masuk kalau tenaga kerja, kalau iklim tenaga kerja itu nggak dibuka? Karena apa? Karena tidak semua tenaga kerja di Indonesia itu punya skill yang memang dibutuhkan oleh pemerintah. Kita harus akui itu. Satu dulu, tunggu sebentar. Nah, kedua tadi Said Iqbal, adinda saya ini bilang bahwa Presiden panik. Kalau menurut saya Presiden nggak pernah panik dalam urusan ketenaga kerjaan ini. Kenapa? Karena di situ ada Menteri Tenaga Kerja kok. Menterinya yang panik. Nah, menterinya yang panik, bukan presidennya. Dan tadi Pak Refrizal juga salah bilang presiden marah. Saya nggak pernah lihat presiden marah-marah soal ketenaga kerja asing. Nggak pernah saya lihat. Saya Komisi 9 saya tahu persis. Yang saya sama-sama Said Iqbal sepakat bahwa tenaga kerja asing yang masuk melalui investasi Cina ini harus dikontrol oleh Menteri Tenaga Kerja. Jangan, kayak saya udah bicara, saya jadi narasumber sering sama beliau ini. Sepakat kami, jangan buruh kasar gitu loh. Dan itu terjadi. Nah, kenapa dibiarkan? Artinya ada yang lengah di pemerintah untuk pengawasan. Saya sampai bilang sama Menteri Tenaga Kerja, kok bisa Anda nggak diajak bicara dengan Menteri BUMN dalam dalam investasi yang mengikut sertakan tenaga kerjanya, ya kan? Padahal jelas dalam MEA pun ada 7 posisi yang boleh tenaga kerja asing masuk. Jadi kalau Pak Ref tadi bilang nggak boleh sama sekali, nggak bisa juga, karena kita perjanjian MEA itu memang sudah ditandatangani oleh negara ASEAN, Asia gitu. Ada batasan-batasan di situ juga, dan itu juga harus diawasi oleh DPR maupun oleh menteri gitu loh. Nah, yang saya nggak ngerti, kenapa setiap kali ada permasalahan gitu ya, ini saya nggak, jawaban menteri ini nggak membuat publik itu menjadi clear gitu. Contohnya pada saat contoh, ya ini tadi, ketika Presiden mengatakan bahwa masuknya tenaga kerja asing itu untuk mempermudah investasi. Tapi kemudian yang berkembang kan mempermudah TKA masuk, gitu. Sementara syarat-syarat yang menyertainya tidak tersampaikan ke publik. Menterinya diam aja. Lah, harus menterinya sampaikan kepada pemerintah, kepada publik dong. Untuk meluruskan adanya berita ini. Karena itu menjadi domain Menteri Tenaga Kerja. Nah, kalau semuanya disuruh yang menyelesaikan Presiden, terus kerjanya Menteri Tenaga Kerja apa? Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pak Firdaus terkait bagaimana sebenarnya ada alasan ekonomi, investasi, namun bagaimana juga kita bisa mengawasi tenaga kerja asing yang masuk di sini betul-betul tenaga ahli dan juga tidak mengambil tenaga buruh kasar yang bisa merupakan sebenarnya jatah dari pekerja di Indonesia. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV.